Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya MC pada hari ini. Saya Fadila Sifadewanti. Saya yang akan membawa podcast pada hari ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Sonia. Mbak Sonia, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia. Di sini pengertian dari akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlakul karimah atau akhlak terpuji yang baik yang ada di dalam diri manusia. Oke, terima kasih Baik. Mbak Sonia. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja di pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Mbak Putri, yaitu apa arti dari mazmumah. Silakan kepada Mbak Putri bisa perkenalkan diri dan langsung menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Di sini untuk pengertian akhlakul mazmumah yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlak mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Nah, akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Putri atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan ketiga. Adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan akhlak mahmudah beserta arti ayat, yaitu di surat An-Nahl ayat 90, yang akan disampaikan oleh Mbak Astel. Kepada Mbak Astel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang saya temukan, salah satu contohnya itu di dalam Al-Quran, surat Ali Imran pada ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah, lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan untuk An-Nahl, saya akan bacakan. Ayat 90 ya. Baik. Surat An-Nahl ayat 90 yaitu artinya, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Setelah diikrarkan, kamu telah menjadikan Allah bagimu saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya apa yang kamu perbuat. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Astel atas penyampaian ayatnya. Selanjutnya di pertanyaan keempat, adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan akhlak mazmumah? Yang akan disampaikan oleh Mbak Era. Pada Mbak Era dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fadila. Ya, hal tersebut dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian
yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Sekian dari saya, Mbak Dila. Baik, terima kasih Mbak Era atas penyampaiannya. Selanjutnya langsung saja ke pertanyaan yang kelima. Contoh akhlak mahmudah di kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Mbak Nidia. Kepada Mbak Nidia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadila. Saya akan menjelaskan tentang contoh akhlak mahmudah. Nah, contohnya itu yang pertama rajin sholat, lalu orang yang suka memberikan sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, jujur, tolong menolong, rendah hati, lalu percaya diri, sabar, tawakal, hidupnya sederhana, dan tidak melanggar larangan-larangan Allah. Sudah Mbak, sekian. Oke, baik. Sudah 5 pertanyaan yang dijawab. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Mungkin tadi dari 5 pertanyaan tersebut ada yang ingin menambahkan. Apa sudah cukup jelas? Ini cukup jelas, Mbak Dila. Oke, langsung di pertanyaan ke-6 saja ya. Yang akan disampaikan oleh Mbak Cindy, yaitu contoh akhlak mazmumah di kehidupan sehari-hari. Silakan Mbak Cindy untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan contoh akhlak mazmumah. Sebagaimana kita tahu, akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa pada kita. Jadi contohnya antara lain bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, berkata dusta, berprasangka buruk kepada orang lain atau seuzon, mengingkari janji yang telah kita buat, durhaka kepada orang tua, dan mengambil barang yang bukan miliknya. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Cindy atas jawabannya. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Mbak Norma. Bagaimana sih cara membangun akhlak mahmudah? Silakan Mbak Norma untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fadila. Saya akan mencoba menjawab cara membangun akhlak mahmudah. Nah, sebenarnya dalam membangun akhlak mahmudah itu kita diharuskan untuk beristiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus beristiqomah agar bisa menjaga dan melatih apa saja yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Nah, hal-hal yang harus diistiqomahkan itu agar dapat membangun akhlak mahmudah, yang pertama kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mencoba untuk hidup dengan sabar, bertawakal dan berikhtiar kepada Allah, bersyukur untuk semua nikmat serta berbakti kepada orang tua, mencoba untuk memelihara akal pikiran serta lisan kita, dan yang terpenting di zaman sekarang ini kita harus mencoba untuk selalu berbaik sangka pada diri sendiri dan orang lain, selalu sadar diri dengan bertaubat, dan yang paling penting adalah mentaati syariat agama Islam. Sepertinya itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Norma atas jawabannya. Selanjutnya untuk Mbak Prika. Menurut Mbak Prika, bagaimana sih cara menghindari akhlak mazmumah? Silakan Mbak Prika untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mbak Fadila. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih cara untuk menghindari akhlak mazmumah itu. Di sini tuh yang pertama kita diharuskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita biasakan berbagi dengan sesama umat manusia, entah itu hewan, kita bisa berbagi bersama. Terus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, entah sekecil apapun itu kita harus bersyukur. Terus kita
pahami keterbatasan manusia, bahwasanya kita harus sadar setiap manusia tidaklah ada yang sempurna. Lalu jaga tali silaturahmi, jangan sampai putus, karena kita semua ini bersaudara dan kita semua ini makhluk sosial ya. Dan jangan lupa untuk kita berintrospeksi diri atas hal-hal yang telah kita lakukan terhadap orang lain, terhadap makhluk hidup yang lain, agar menjadi pembelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Setelah itu jaga lisan, maka peliharalah perkataan dan tutur katamu dengan baik. Mungkin sudah cukup ya, bisa dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Prika atas waktunya untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Doa meminta agar selalu berperilaku baik. Bagaimana kepada Mbak Mila? Apakah bisa menjelaskan? Baik, terima kasih pada Mbak Fadila atas kesempatan waktunya. Mari kita sama-sama membaca doa agar diberikan doa untuk memohon agar akhlak kita selalu baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdini lil ahsanil a'mal wa ahsanil akhlak. La yahdi lil ahsani illa anta. Wa kini syai'il a'mal wa syai'il akhlak. La yaki syai'aha illa anta. Yang dimana artinya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak, dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau. Sepertinya cukup sampai di sana Mbak Fadila. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Mbak Mila atas doa yang sudah disampaikan. Selanjutnya di sesi terakhir pertanyaan, kita bakal ditutup dengan membaca doa dihindarkan dari sifat mazmumah yang akan disampaikan oleh Mbak Dea. Pada Mbak Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Fadila. Jadi doa agar dihindarkan dari sifat mazmumah yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika min muqaratil akhlaki wal a'mali wal ahwai. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela. Sekian penyampaian saya, kembali ke host. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea. Amin ya rabbal alamin atas doanya. Semoga kita selalu bersikap baik dan dijauhkan dari sifat yang tercela. Mungkin dari kelima pertanyaan terakhir tadi ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diklarifikasi kembali? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup, Mbak. Intinya sudah cukup Mbak Fadila. Oke, sudah cukup. Atau dari Mbak Fadila mungkin ingin menambah? Mungkin dari saya, alangkah baiknya kita sifat akhlak dari arti akhlak mahmudah ini kan akhlak terpuji. Jadi gimana dari kita sendiri mungkin bisa melakukan akhlak yang terpuji dari attitude, sikap kita dalam keseharian kita mungkin bisa dijaga. Itu saja pesan yang saya sampaikan. Dicukupkan saja. Baik, kita tutup untuk podcast hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi lagi di masa pandemi saat ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.